Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara sehat? Amin. Kuat? Ya, kita bersama Tuhan selalu sehat. Diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya buat ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus kami yang sangat baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini kami kembali datang di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Oleh Engkau Tuhan kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan pada sore hari yang indah ini. Engkau kumpulkan kami di tempat ini, menyatukan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Serta meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang tidak berkenan di hadapan kami pada sore hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Engkau sore hari ini hadir di tempat ini bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Mulia bagi anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Lagi katakan mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Lebih sungguh lagi katakan mulia, mulia bagi anak domba.
segenap hatimu katakan mulia. Dan Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Dia mulia bagi anak Tuhan.
terpujilah namamu ya Tuhan, besar setiamu Yesus. Yesus, 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 kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Ya rama ya rama ya sikara rama ya rama ya rama ya rama sirara rama. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Glory, glory, glory bagimu Yesus. Kasih-Mu tiada berkesudahan, selalu baru bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rama ya sirama ya rama ya rama ya sirama ya rama ya sirama ya rama ya rama ya sikara rama ya rama ya sirama ya rama ya rama ya rama ya sirama ya rama Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Yesus, besar setiamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Yes. Ya Yesus, kerjakan kami lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak dipuji Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sembah dan puji penuhi tahtamu sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terus ya lama segala lama ya segala lama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi
kuasa Tuhan sore hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri? Katakan, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup bagiku. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya. Glory, haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Lebih sungguh lagi katakan Yesus jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Katakan Yesus jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Namanya keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dalam namanya ada keselamatan. Dalam namanya ada keselamatan. Kekal. Iya. Puji nama Tuhan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan kekuatan. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri? Mari kita besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira.
selalu membesarkan nama Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk kembali, tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Mari kita sama-sama buka hati kita, hidup kita sepenuhnya buat Tuhan sore hari ini. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Lebih sungguh lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Diam-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini ya Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Aku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Aku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Allah Maha Tinggi. Waktu dan tempat kami serahkan. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi katakan dengan segenap hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jadikan ini sebagai doa kita kepada Ku Tuhan. buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
Katakan dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ku buka buka. hati untuk Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bekerja berkaryalah lebih lagi di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Hari ini kami Tuhan, bahwa kami menikmati kehadiran-Mu. Mari setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, angkat hati, angkat suaramu, katakan bersama-sama. Untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah dengan kuasa alamat tinggi. Mari sembah Tuhan, haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Berikan penyembahan yang terbaik buat Raja kita, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya. Disembah, Engkau layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Mari izinkan Roh Kudus bekerja berkarya lebih lagi di tengah-tengah kita. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, penuh perkasa, penuh kemuliaan. Urama
Abu Kurabayasi Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari yang siap dilawat Tuhan, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, katakan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Naikkan sebagai doa kita bersama-sama. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore semuanya. Haleluya. Kasih tahu kanan kiri, katakan Anda orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Iya, walaupun mungkin ada yang sedikit, nah begitu, ada yang sedikit begitu, tapi saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sharing sedikit saja tentang apa yang hari-hari ini Tuhan ingin untuk kita lakukan bersama-sama. Sesuatu yang klasik, maksud saya itu sesuatu yang biasa sebenarnya, cuman Tuhan kok menggerakkan hati saya untuk menyampaikannya lagi. Barangkali sudah mulai ada yang luntur, sudah mulai ada yang lupa, barangkali sudah mulai ada yang kurang menjaga dengan baik. Tuhan ingin kita mulai memperhatikannya lagi, kita mulai menjaganya lagi. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, mari kita akan baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Iya. Baik, kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama ayat ini. Ibrani 12 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 12 ini ada beberapa nasihat yang diberikan oleh penulis Ibrani untuk para pembacanya. Dan salah satu yang dipesankan ada di ayat yang ke-14 seperti yang sudah kita baca. Nah, dalam ayat ke-14 ini saja ada dua hal yang ditekankan. Berusahalah hidup damai
dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara, seperti yang Yesus pernah katakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka yang memiliki kerajaan Allah, mereka yang akan disebut anak-anak Allah. Jadi tugas saudara dan saya hari-hari ini membawa damai, membawa shalom, membawa sejahtera dimanapun kita berada, ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di lingkungan kita masing-masing. Mari kita membawa damai. Yang siap katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia sedang mengarah kepada satu penderitaan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat informasi, tidak tahu lewat medsos apapun, Pak Jokowi sudah menyampaikan pertemuan dengan G20 kemarin itu salah satu yang bisa dia sampaikan dalam pidatonya itu, dunia ada 66 negara yang ke depan akan mengalami yang namanya krisis. Gereja harus siap dengan itu semua, katakan amin. Siapnya bukan karena kita percaya Tuhan pasti memberkati, tapi siapnya lalu kalau itu terjadi apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus gereja lakukan? Gereja hanya berdoa saja, Tuhan kirimkan berkat-Mu. Gereja hanya berdoa saja, Tuhan kirimkan damai sejahtera-Mu. Atau ada kalimat yang Yeremia pernah tulis, usahakanlah kesejahteraan kota. Atau hanya berdoa sajalah. Tidak, ayatnya berkata dengan jelas, usahakan. Lalu apa reaksi tepat kita kalau semuanya itu memang terjadi? Apa yang harus kita kerjakan sekarang kalau memang semuanya harus terjadi? Apakah kita tinggal hanya berdoa dan beriman saja, atau ada sesuatu yang kita usahakan untuk mensejahterakan kota? Dalam konteks mensejahterakan kota, inilah yang Ibrani katakan, berusahalah hidup damai, membawa damai. Orang kalau ketemu kita rasanya adem dan ayem, katakan amin. Gitu ya. Usahakan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita itu membawa damai, kita itu membawa sejahtera, kita itu membawa rasa yang ayem gitu ya. Kalau ada beliau, kalau ada dia, kalau ada Pak ini, Pak itu, kalau ada Pak D ini, Pak D itu, enggak tahu sebutan saudara di lingkungan saudara apa gitu ya. Atau mungkin kalau ada Mbah ini, Mbah itu, rasanya ayem, rasanya dingin, rasanya sejahtera gitu ya. Enggak ada gerjekan. Begitu dia hadir, rasanya semuanya tenang. Mari kita menjadi pembawa damai. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa kejarlah kekudusan. Kita akan banyak bicara di sini Bapak Ibu Saudara. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini menjadi awal tribulasi pada akhirnya ketika dunia mengalami penderitaan kemiskinan itu, karena semua ekonomi pada akhirnya akan anjlok menurut keterangan Pak Jokowi seperti itu. Dan ini sudah ada 9 negara gitu ya, karena itu nanti dalam 3 tahap, 66 itu dalam 3 tahap. Saya tidak hafal gitu ya, 9 berapa terus berapa, 20 terus dan seterusnya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, perjalanan ke depan, apakah ini menjadi awal penderitaan seperti yang Wahyu katakan? Tidak tahu, karena yang tahu cuma Tuhan. Tapi yang jelas itu sudah menjadi prediksi dunia. Dan itu tidak terjadi hanya di 1-2 negara. Hampir semua negara, hampir ya. Karena ada 66 negara yang mengalami kolaps, mengalami kebangkrutan. Beberapa berita Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah mendengar ada negara-negara yang sudah dinyatakan bangkrut hari ini. Artinya apa? Perjalanan dunia ke depan tidak menjadi semakin lebih baik. Bukan berarti Tuhan tidak bisa mengubah yang buruk menjadi baik, tetapi karena memang ini waktunya Tuhan menyatakan kekudusannya, supaya setiap umat yang percaya padanya semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan sama-sama, berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagian kedua yang dituliskan dalam ayat ini adalah kejarlah kekudusan. Ayat berikutnya mari kita baca ulang, sebab 1, 2, 3. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perlu enggak sih kita melihat Tuhan? Sangat perlu.
Berulang kali, beberapa kali sudah saya sampaikan. Orang kalau nggak ngalami ketemu Tuhan, hidupnya nggak mungkin berubah. Kalau hidupnya nggak berubah, dia akan tetap tinggal dalam ikatan dosa. Kalau dia akan tetap dalam ikatan dosa, dia tidak akan menikmati janji Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Jadi, tanpa melihat Tuhan, nggak mungkin orang akan hidupnya diberkati dalam konteks yang seluas-luasnya. Berkat jangan hanya diasumsikan aku bisa makan, aku bisa beli ini, beli itu, tabunganku banyak, usahaku berjalan lancar, dan lain sebagainya. Maafkan, bukan itu ukuran berkat. Berkat adalah ketika kita dalam arti yang seluas-luasnya menikmati semua janji Tuhan. Janji Tuhan tidak hanya memberkati kita secara finansial, walaupun itu pasti Tuhan kerjakan, amin. Tapi janji Tuhan juga menjanjikan kepada kita diberkati dalam pengertian perlindungan, diberkati dalam pengertian keselamatan, diberkati dalam perlindungan usaha yang dibukakan jalannya oleh Tuhan, diberkati dalam pengertian damai sejahtera dalam keluarga, dalam sekolah, dalam mencapai cita-cita dan seterusnya dan sebagainya. Berkat dalam arti yang seluas-luasnya. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita. Tanpa melihat Tuhan, tidak ngalami ketemu Tuhan, tidak ngalami berkat. Bahkan kalau kita kemarin belajar, orang yang tidak ngalami ketemu Tuhan, hidupnya jelas tidak akan pernah berubah. Dan itu artinya dia akan lebih dekat kepada dosa daripada dekat pada kebenaran. Karena tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak mengalami yang namanya melihat Tuhan. Tetapi syarat mengalami Tuhan, syarat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, syarat mengalami bahasa di sini adalah melihat Tuhan adalah kejarlah kekudusan. Kasih tahu kanan kiri, katakan kejar kekudusan. Saya ingin mengajak kita membuka di dalam Bilangan 20 ayat 12. Bilangan 20 ayat 12. Saya bacakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Konteks ayat ini adalah ketika Musa itu diperintahkan menunjuk batu untuk mengeluarkan air. Tetapi konteks cerita pada waktu itu adalah karena bangsa Israel sudah memahitkan hatinya Musa. Musa menjadi jengkel, sedikit marah, sehingga dia tidak menunjuk dengan tongkat kepada batu, tetapi memukul. Tuhan perintahkannya cuma nunjuk, gitu kan? Tapi karena sudah terlanjur ada emosi di situ, akhirnya Musa memukul batu itu. Tetap memancarkan air, tetap mengeluarkan air seperti yang diinginkan. Tetapi itulah yang kemudian menyebabkan ayat ini ada, Bapak Ibu Saudara. Kamu melanggar kekudusanku sehingga kamu enggak bisa masuk ke negeri. Padahal Tuhan pernah ngomong sama Musa, Harun, Meriam, nanti tak kasih negeri yang limpah susu dan madu. Tapi karena satu kesalahan itu, mereka tidak jadi menikmati janji Tuhan yang masuk ke negeri Kanaan. Janji Tuhan penyertaan, Musa masih nikmati. Janji Tuhan perlindungan, Musa masih nikmati. Tapi janji Tuhan untuk masuk ke negeri yang limpah susu dan madu tidak pernah dialami oleh Musa. Menurut yang saya baca dalam Alkitab, satu saja kesalahan Musa, yaitu di sini. Pada saat dia disuruh nunjuk, dia pukul. Jadi ada ketidaktaatan walau sekali. Perhatikan baik-baik. Walau sekali Musa tidak taat. Tapi itu menyebabkan janji tidak tergenapi dalam konteks masuk negeri Kanaan. Bapak Ibu Saudara, kekudusan itu penting. Kenapa? Karena dengan kekudusan menikmati janji Tuhan. Katakan sama-sama, menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan dibutuhkan hidup dalam kekudusan. Kekudusan dalam konteks Musa yang kita baca ini adalah ketaatan.
Ketidaktaatan membawa pada ketidakkudusan. Apapun besar atau kecil, Bapak Ibu Saudara coba renungkan baik-baik bersama dengan saya. Kesalahannya itu sepele atau besar? Kesalahan Musa sepele atau besar? Sepele, wong nunjuk tapi dipukul gitu. Disuruh nunjuk saja sama Tuhan, tapi Musa karena jengkel tutuk gitu loh. Bukan nyolong duit negara, bukan. Kesalahan Musa itu tidak bunuh orang, bukan. Kesalahan Musa itu tidak menyebabkan kerugian yang besar atas bangsa Israel, enggak. Cuma disuruh nunjuk, Musa mukul gitu loh. Cuman itu. Yang saya baca cuman itu kesalahannya. Bayangkan, sepanjang umur Musa, dari dia sejak dipanggil untuk memimpin bangsa Israel, sampai titik terakhir mau melangkahkan kaki, istilah saya begitu, ke tanah perjanjian, Musa tidak jadi. Sepanjang hidupnya itu cuma sekali dia melakukan ketidaktaatan, tapi itu berdampak dia tidak bisa menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketidaktaatan itu bisa membawa ketidakkudusan. Yang sama-sama mengerti katakan haleluya. Jadi mari belajar hidup taat, katakan amin. Mari belajar hidup taat, katakan amin. Mari belajar hidup taat, katakan amin. Karena ketaatan itu membawa menikmati janji. Gitu kan? Kalau konteksnya Ibrani tadi, ketaatan membuat kita bisa ngalami ketemu Tuhan. Orang yang nyembahnya rajin, orang yang nyembahnya luar biasa dalam pengertian itu, tetapi hidupnya tidak dijaga dalam kekudusan karena dia tidak taat, ketidakkudusannya karena dia tidak taat, maka dia nggak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mau nyembah Tuhan kayak apa? Kalau hidupnya masih dalam ketidaktaatan, belum mau belajar manut, maka dia nggak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah sebabnya ada beberapa orang Kristen karakternya nggak pernah berubah. Suka ngomongin orang di belakang, masih saja jalan. Masih saja terjadi. Kenapa? Karena nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kok bisa? Mungkin saja ada ketidaktaatan dalam hidupnya. Dia bisa punya banyak alasan untuk tidak melakukannya. Tetapi ketika dia tidak melakukannya, itu artinya dia sedang tidak taat. Waktu dia tidak taat, hidupnya tidak dalam kekudusan. Jadi, apakah saudara dan saya masih tinggal dalam kekudusan? Tergantung. Apakah saudara dan saya masih taat sama Tuhan? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi ternyata enggak. Ya, karena memang kekudusan itu bukan barang sepele, bukan barang murahan. Surga bukan barang murahan sekalipun itu gratis diberikan. Kenapa? Tuntutannya harus hidup kudus. Dalam konteks Musa, ketidaktaatannya membawa pada ketidakkudusan. Karena kamu mencemarkan namaku, kamu tidak menghormati kekudusanku, kata Tuhan kepada Musa. Saat kapan? Ya saat itu tadi saya katakan. Dia tidak taat. Maka itu mencemarkan kekudusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya ajak. Kenapa kita perlu lagi kembali mengingat hidup yang menjaga kekudusan? Karena tadi zamannya, situasinya, suasananya sedang mengarah pada akhir zaman. Titik akhir di akhir zaman, di zaman akhir. Titik terakhir, end of days. Titik terakhir di zaman akhir. Titik di mana semua penggenapan firman Tuhan terjadi. Bumi selesai, semuanya selesai. Dunia sedang mengarah ke sana. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu memahami lagi. Yuk, ayo tinggal dalam kekudusan. Salah satunya adalah mulai belajar meningkatkan hidup dalam ketaatan. 1 Tawarik 28 ayat yang ketiga. 1 Tawarik 28 ayat yang ketiga. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku,
Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Renungkan ayat ini baik-baik begini Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara raja Israel yang tidak pernah membunuh? Tidak ada. Saul pernah membunuh karena dia raja. Dia juga pernah menjadi pasukan. Daud jelas dia hidup dari pasukan, pernah dari prajurit, dia melakukan banyak pembunuhan. Salomo tidak tercatat memang, tapi mungkin saja dia juga melakukan peperangan. Melakukan peperangan pasti, tapi maksudnya membunuh orang Anda tahu, nggak ada catatannya. Tapi apakah gara-gara itu kemudian Tuhan melarang Daud untuk mendirikan bait suci? Karena ini ayatnya konteksnya begitu. Jadi karena kamu menumpahkan darah, kamu nggak boleh mendirikan bait suci. Bagi Tuhan tangan Daud terlalu cemar, terlalu kotor, maaf ya, terlalu kotor untuk membangun bait suci, membangun rumah Tuhan. Akhirnya pembangunan bait suci diserahkan kepada Salomo yang meneruskan. Konsep rancangannya, blueprint bait sucinya ada pada Daud, diserahkan kepada Salomo, Salomo yang meneruskan pembangunannya. Lalu salahkah gitu kan maksud saya? Lalu kesalahan Daud ada di mana? Oh, dia memang prajurit, tugasnya perang. Perang pasti identik dengan bunuh orang. Nah kan ya nggak salah juga bang, Tuhan yang memerintahkan berperang gitu kan, kalahkan musuhmu. Itu sesuatu yang wajar terjadi. Tapi kenapa alasan ini yang dipakai Tuhan? Bukankah raja-raja yang lain ya sama? Setelah Salomo pun raja-raja yang berperang pasti akan membunuh orang. Lalu apakah itu dianggap sebagai sebuah kesalahan? Bukan. Bukan di situ maksud saya. Bukan di situ maksud saya. Kenapa Daud dikatakan tanganmu itu telah menumpahkan banyak darah? Di bagian mana sebenarnya dia telah menumpahkan darah itu sehingga itu membuat dia enggak boleh? Ingat cerita tentang Uria. Berulang kali sudah saya sampaikan. Uria, salah satu prajurit Daud, dia sengaja mengirim ke medan perang paling depan supaya terbunuh di sana agar dia bisa mengambil istrinya. Kelicikan inilah yang dianggap Tuhan sebagai sesuatu yang sangat-sangat bernoda sehingga Daud tidak diizinkan untuk membangun bait suci. Kekudusan sangat penting untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Dalam membangun pelayanan perlu kekudusan. Semua pelayan-pelayan harus hidup dalam kekudusan. Tidak bisa lagi tidak bisa ditawar lagi. Ayo semuanya belajar hidup dalam kekudusan. Semua pelayan Tuhan, semua hamba Tuhan, semua jemaat yang mungkin belum pernah terlibat dalam pelayanan pun tetap harus menjaga dalam kekudusan. Kita tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan dalam kondisi tidak kudus. Kenapa? Kita sedang ingin menghadap Tuhan yang maha kudus. Yang sepakat katakan amin. Sehingga setiap kita yang mungkin hari ini belum pernah terlibat dalam pelayanan mimbar dan non mimbar pun tetap harus datang beribadah dalam kekudusan. Karena kita sedang masuk bait suci. Sekalipun ini bukan tempat segala-galanya. Bait suci yang sesungguhnya dalam perjanjian baru adalah tubuh kita, hidup kita. Itu bait suci yang sesungguhnya. Ini hanya gedung. Tetapi kita sepakat, kita gunakan gedung ini untuk kita beribadah, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kita mengundang Tuhan untuk selalu hadir di tempat ini. Maka di sini kita sepakati menjadi tempat suci, tempat maha suci, di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka setiap kita yang hadir, datang harus dalam kekudusan. Apalagi yang melayani harus datang dalam kekudusan. Tuhan gak suka datang dalam kecemaran. Daud saja sekedar bangun bait suci tidak boleh. Sekedar bangun gedung bait suci tidak boleh. Kenapa? Tangannya sudah terlalu najis bagi Tuhan untuk mendirikan rumah Tuhan. Apalagi hidup kita yang disebut sebagai bait suci, dijaga kekudusannya. Katakan amin. Dijaga kesucian kemurniannya supaya Tuhan mau tinggal di sana. Niat untuk melukai orang lain itu adalah bentuk kecemaran, Bapak Ibu Saudara. Niat untuk melukai orang lain, melukai itu bisa dalam bentuk apa saja.
Melukai dalam pengertian bahasa Jawanya itu ngerasani orang, itu kan bentuk melukai, walaupun orang yang dirasani tidak tahu. Itu bentuk melukai sebenarnya. Dalam apa? Dalam alam perkataan. Alam perkataan itu identik dengan alam roh. Karena apa yang dikatakan itu akan terjadi di alam roh. Makanya Alkitab nulis gitu kan, perkatakan firman supaya atmosfernya firman. Yang kamu ikat akan terikat, yang kamu lepas akan terlepas. Mengikat melepasnya menggunakan apa? Tali? Bukan kan? Menggunakan perkataan kan? Aku ikat demi nama Yesus atau aku lepas demi nama Yesus. Semuanya dengan perkataan. Waktu kita ngobrolin orang lain dalam tanda kutip yang tadi saya katakan, itu sebenarnya sedang melukai orang lain tanpa sadar. Melalui apa? Perkataan kita. Dan ini mencemari. Hati-hati dalam konteks Musa enggak menikmati janji. Dalam konteks Daud tidak diizinkan membangun. Tidak diizinkan. Berarti berkatnya untuk Daud? Bukan, berkatnya untuk Salomo. Karena mencemari lewat melukai, merencanakan melukai orang lain. Melalui apa? Perkataan bisa. Apalagi kalau itu berbuah dalam tindakan. Sengaja melukai orang lain dalam tindakan. Membuli misalnya, itu kan melukai orang lain. Dalam tindakan walaupun melukainya melalui kata-kata. Atau secara fisik bahkan melukai orang lain. Jelas ini mencemari Bapak Ibu Saudara kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ayo kita mulai jaga hidup kita untuk kita tidak menggunakan kata-kata untuk melukai. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung karena dia ngobrolin orang di belakang. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Itu kecemaran demi kecemaran. Memang Bapak Ibu Saudara yang namanya kekudusan itu mutlak. Katakan sama-sama mutlak. Enggak bisa ditawar. Nek namanya kudus harus begini ya beginilah. Ini enggak bisa tawar-menawar. Maafkan. Setiap kita yang hidup tidak sesuai firman, itu ya sebutannya tidak kudus Bapak Ibu Saudara. Ya maaf ya, ini saya ceritakan supaya paham semuanya begitu. Apa yang firman ajarkan? Soal mengampuni, enggak mengampuni, tidak kudus namanya. Soal mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Sudah sih mengasihi orang lain tapi belum seperti diri sendiri. Itu namanya enggak melakukan firman secara utuh. Ya enggak kudus namanya, sebenarnya begitu, sebutannya begitu Bapak Ibu Saudara. Apalagi menghasilkan buah, baik buah pelayanan, enggak pelayanan, itu artinya enggak kudus. Buah roh, enggak berbuah roh, berarti artinya enggak kudus. Buah pertobatan, hidupnya belum bertobat, artinya enggak kudus. Karena semua yang kita kerjakan belum sesuai dengan kehendak Tuhan, itu artinya kita mencemari diri. Kalau dibahasakan ya itulah ketidakkudusan dalam hidup seseorang. Bapak Ibu Saudara, menghasilkan buah. Lalu apalagi banyak yang firman Tuhan ajarkan, memberitakan Injil, belum memberitakan Injil, artinya belum melakukan firman. Tidak kudus itu artinya Bapak Ibu Saudara. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, tidak mengembalikan dengan berbagai macam alasan, itu namanya tidak melakukan. Wong Musa saja disuruh nunjuk, berubah jadi mukul saja salah. Apalagi jelas-jelas ini perintah yang tidak dikerjakan. Itu menjadikan hidup kita tercemari. Dan itulah artinya tidak kudus Bapak Ibu Saudara. Pelayan-pelayan Tuhan ada aturan-aturan yang sudah dibuat sekalipun itu tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi itu aturan yang dibuat untuk kebaikan bersama. Tidak dikerjakan secara maksimal. Artinya itu sebenarnya sedang tidak kudus Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau hidup seperti itu sampai Tuhan datang? Artinya kita tinggal dalam ketidakkudusan sampai Tuhan datang? Tentu saja tidak. Yang sepakat katakan amin. Kita pengen waktu Tuhan datang kita sudah kudus di hadapan Tuhan, amin. Sekalipun pengudusan itu juga proses dalam hidup kita. Kalau Tuhan melakukannya sekali cukup, darahnya tercurah itu menguduskan, selesai. Tapi kita untuk mencapai tingkat kekudusan yang sempurna seperti yang Tuhan inginkan, memang membutuhkan proses.
Misalnya ini hanya contoh gambaran saja, tapi mungkin tidak persis sama seperti ini semestinya. Misalnya nih, belajarnya kan satu-satu toh. Oh, yang misalnya di sini kita belajar untuk menghasilkan buah pertobatan. Oke, buah pertobatannya selesai. Kemudian di sini menghasilkan buah pelayanan dan seterusnya. Seiring dengan berjalannya waktu terus ada firman Tuhan yang dikerjakan, firman Tuhan dilakukan, firman Tuhan dikerjakan, firman Tuhan dilakukan. Semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna, semakin tidak ada cacatnya, semakin tidak ada yang tidak dikerjakan. Semuanya dilakukan, belajar menginjil, belajar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, belajar untuk menabur, belajar untuk mengasihi, mengampuni, terus dikerjakan hari demi hari, waktu demi waktu, maka semakin sempurna. Itu dalam istilah saya begitu, semakin sempurna. Karena tidak ada kan manusia langsung semuanya bisa dikerjakan, semua firman langsung bisa dikerjakan tanpa cacat celah. Tidak, kadang-kadang masih ada naik turunnya. Tidak apa-apa, Tuhan mengerti semua itu. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita ketika ditegur, mbok ayo jaga hidup kekudusan. Loh Pak, namanya manusia kan masih punya kelemahan. Ya jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau ditegur soal kekudusan, ya Pak, maaf, siap, salah. Saya akan betulkan hidup saya bertobat. Tidak justru membangun alibi untuk membenarkan apa yang kita lakukan yang salah. Jelas salah, ditegur untuk mulai belajar hidup dalam kekudusan, ayo mulai belajar hidup taat, jaga kekudusan. Lalu 2 Samuel pasal 6 ayat 6 dan 7. 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saya ceritakan sedikit, ceritanya begini. Jadi setelah Daud dan pasukannya mengalahkan Filistin dan merebut kembali tabut perjanjian, itu dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Tapi terus kemudian terjadi masalah di jalan, dititipkan dulu si tabut perjanjian di rumah Obed Edom. Ceritanya begitu. 3 bulan di sana ada berita terdengar, Obed Edom diberkati Tuhan karena ada tabut perjanjian. Wih, ambil kalau begitu tabut perjanjiannya, gitu kan saudara. Proses perjalanan itu ini terjadi. Nah, karena ini terjadi, kemudian tabut perjanjian dititipkan di Obed Edom, gitu ya. Nah, sebenarnya terjadi memang sebuah kesalahan karena peraturan yang Tuhan berikan kepada Musa dan seterusnya, bahwa yang namanya membawa tabut perjanjian itu harus diusung. Itulah sebabnya di dalam tabut perjanjian itu ada lobangan untuk masang kayu kanan dan kiri, dan kemudian itu dipanggung. Mungkin saya tidak tahu, tapi ini hanya berandai-andai saja. Mungkin supaya lebih cepat si tabut perjanjian dinaikkan di atas kereta. Keretanya jangan dibayangkan kereta api Bapak Ibu Saudara, karena jelas tidak mungkin ada pada zaman itu. Kayak gerobak tanpa ada dinding kanan kirinya, hanya alas, kira-kira seperti itu, yang ditarik oleh lembu. Tabut ada di situ, kira-kira seperti itu. Nah, dalam perjalanan mungkin, bahasanya itu tergelincir gitu kan. Tergelincir, mungkin gerobaknya miring, tabut perjanjiannya meleset mau jatuh. Si Uza yang mungkin sedang ada di samping pengen nahan tabut perjanjian itu. Tapi ini tabut gak boleh dipegang, peraturannya begitu. Uza berniat baik supaya gak jadi jatuh, ditahan, tapi Tuhan murka. Tuhan marah karena itu menjamah, mencemari kekudusan Tuhan di dalam tabut perjanjian. Ini yang berulang kali saya katakan, sebuah niat baik, tapi kalau tidak benar, itu salah di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Niat baik, tapi kalau enggak benar, itu tetap salah. Jadi maafkan, kalau pada akhirnya ada banyak teguran-teguran,
Loh kan niat kula sae to Mas Heri. Bener niatin jenengan sae. Tapi itu enggak bener di mata Tuhan. Jadi maafkan, tetap salah. Karena bicara kekudusan enggak bisa ditoleransi. Kekudusan adalah kekudusan. Apapun namanya, apapun alasannya, kalau itu melanggar peraturan yang Tuhan tetapkan, itu artinya enggak kudus, Bapak Ibu Saudara. Maka tadi sudah saya sebutkan. Apapun alasannya kita enggak melakukan apa yang sudah diatur, ditetapkan bersama, itu melanggar. Dan itu artinya kita hidup dalam ketidakkudusan. Kalau hidup dalam ketidakkudusan, apa kata Ibrani tadi? Enggak bisa melihat Tuhan. Enggak pernah akan ngalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kekristenan kita akan menjadi sia-sia saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan usaha ini baik, tapi di mata Tuhan tetap tidak benar, tidak bisa dibenarkan. Karena dia menyentuh tabut perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini contoh-contoh ketidakkudusan membuat orang Musa tidak boleh menikmati janji Tuhan yang sudah pernah Tuhan katakan langsung kepadanya. Lalu Daud tidak diizinkan membangun bait suci karena dia dalam ketidakkudusan, karena pelanggaran. Dalam Mazmur 51 itu adalah doa Daud untuk pertobatannya pada waktu dia ditegur dosanya oleh Nabi Nathan. Berarti sudah ada pemberesan belum dengan Tuhan? Sudah ada. Karena itu pengakuan dosanya di Mazmur 51. Tapi ternyata itu membuat Tuhan tidak bisa. Kamu enggak boleh kayak begitu. Sekali aja kamu enggak boleh melakukan itu. Karena itu sebuah dosa yang besar. Daud tetap masuk surga dalam konteks kebenaran yang Tuhan sampaikan. Tetapi soal membangun bait sucinya dia yang enggak boleh. Daud tetap dipuji oleh Tuhan di perjanjian baru, kita tahu bersama. Firman yang datang, catatan-catatan firman dalam perjanjian baru, banyak yang menuliskan untuk meneladani kehidupan Daud, sekalipun kondisinya kayak begitu. Tetapi soal membangun bait suci tidak diizinkan. Sudah minta pengampunan, tapi ada hal-hal yang tetap, sorry, ini terlalu fatal buat kamu. Jadi kamu nggak boleh bisa begitu. Usa perbuatannya baik, tapi tidak sesuai dengan kehendak, tidak sesuai dengan kebenaran, maka itu dianggap bersalah di mata Tuhan, dan alhasil membuat dia menjadi binasa di hadapan Tuhan. Intinya dari kisah Usa, ketidakkudusan dalam bentuk apapun itu menyebabkan kematian. Sekali lagi, ketidakkudusan dalam bentuk apapun bisa menyebabkan kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga hidup kita dalam kekudusan. Kadang-kadang masalah itu datangnya bukan karena pengujian. Kita menganggapnya sebagai pengujian. Oh, aku sedang diuji nih supaya aku next level. Puji Tuhan kalau memang itu yang terjadi. Tapi terkadang beberapa orang tidak sadar bahwa sebenarnya ada ketidakkudusan yang sedang terjadi, maka masalah itu datang dalam kehidupannya. Nah, siapkah kita ketika kita dikoreksi oleh firman, ketika ketidakkudusan itu terjadi? Bapak Ibu Saudara, kiranya kita mengingat kembali atas kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Inti dari kekudusan adalah melakukan semua perintah Tuhan dengan tepat. Melakukan, dalam istilah Musa, taat. Inti dari kekudusan itu, kita taat melakukan firman, maka hidup kita pasti kudus. Karena tidak ada dosa yang kita kerjakan. Semua yang kita lakukan adalah firman. Semua yang kita kerjakan adalah perintah Tuhan. Sekedar begini, maaf. Sekedar misalnya Tuhan ngomong, ayo tengok kanan. Dan kita nggak mau tengok kanan. Itu sudah mencemari hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya ketidakkudusan terjadi dalam hidup kita. Sekedar begitu saja. Perintahnya sederhana. Tunjuk, jangan pukul. Tunjuk. Tapi kita tidak melakukannya mungkin.
itu sudah mencemari hidup kita. Bayangkan, coba mulai renungkan dan periksa ke dalam. Berapa banyak kali perintah yang sudah kita dengar, tetapi tidak kita kerjakan. Itu artinya mencemari hidup kita. Hari ini dalam perjamuan kudus, saya berharap setiap kita benar-benar melakukan pemberesan dengan Tuhan. Melakukan komitmen, pembaharuan komitmen di hadapan Tuhan. Dan kita akan hancurkan semua yang tidak kudus, semua yang tidak benar, semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita datang pada Tuhan, mari rendahkan hati dan diri kita, menyadari atas setiap keberadaan kita. Masih adakah perintah-perintah yang belum kita kerjakan? Masih adakah perintah-perintah yang sudah kita kerjakan tapi belum maksimal? Masih adakah perintah-perintah yang sudah kita kerjakan tapi masih nanggung kita mengerjakannya? Tidak sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, mari jaga hidup kita dalam kemurnian, kesucian, kebenaran, ketulusan, agar hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sedang datang untuk kali yang kedua. Sekalipun belum di titik terakhir dia datang, tapi ini sudah tanda-tandanya jelas. Kita harus mempersiapkan diri. Dan satu hal yang membuat kita bisa menikmati semua janjinya adalah ketika kita hidup dalam kesucian atau kekudusan. Mari datang dengan sungguh-sungguh, mari datang dengan terbuka, siap diperiksa Tuhan, siap dikoreksi oleh firman, siap membenahi diri, membetulkan sesuai dengan apa yang Alkitab tuliskan. Mari datang pada Tuhan. Haleluya. Mari para pelayan perjamuan, saya boleh silakan untuk maju ke depan. Setiap jemaat mari berurusan dengan Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Saya berharap tidak ada yang berdiam diri. Setiap kita berkata-kata kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan secara tepat, agar kehidupan kita benar-benar mengalami sebuah keubahan dan perubahan. Karena kebenaran itu mengarahkan kita. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, kami siapkan hidup kami untuk kami terima perjamuan kudus. Kami meyakini, mempercayainya, mengimaninya. Kami sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan saat itu terjadi, kami